Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemekatan ekstrak. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas perkuliahan Kimia Bahan Alam 2 dengan dosen pengampu Apoteker Hayu Fadli Magister Sains. Sebelum itu, baiknya kita berkenalan dulu dengan anggota kelompok 7, yaitu ada Andini Putri Frisanti, lalu ada Cindy Zulpia Romaisah, lalu ada Fairuz Nabila, lalu ada Nur Hafizah Zakira, dan terakhir ada Rusnita Putri. Baiklah, kita akan masuk pada materi pemekatan ekstrak. Yang perlu kita ketahui pertama itu adalah definisi. Ekstrak adalah sediaan kental yang didapatkan dengan mengekstrakkan zat aktif dari simplicia dengan menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan sehingga memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada definisi pemekatan ekstrak. Pemekatan ekstrak merupakan peningkatan senyawa yang terlarut dengan menguapkan pelarut tanpa sampai menjadi kering. Ekstrak hanya akan menjadi kental atau pekat. Pentingnya pemekatan dalam proses kimia, yang pertama itu ada pemurnian. Itu untuk menghasilkan senyawa yang murni dengan tingkat kemurnian tinggi. Lalu untuk analisis kimia, itu untuk mempermudah analisis kimia. Lalu ada reaksi kimia, itu bisa juga untuk mempercepat reaksi kimia. Lalu konsentrasi reagen dalam persiapan reagen yang sesuai. Selanjutnya tujuan pemekatan. Yang pertama, meninggikan konsentrasi kandungan bahan yang terlarut, lalu membuat ekstrak pisum atau ekstrak kental. Kemudian, sebagai bahan awal pembuatan ekstrak sikum atau ekstrak kering. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada suhu, waktu pemekatan, kelembapan, metode pemekatan, tekanan, karakteristik sampel atau zat cair, jumlah zat terlarut, dan jumlah pelarut. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya mengenai teknik-teknik dalam pemekatan. Nah, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama evaporasi. Evaporasi ini adalah proses penguapan sebagian dari pelarut sehingga didapatkan larutan zat cair pekat yang konsentrasinya lebih tinggi. Evaporasi ini sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu evaporasi panas dan evaporasi vakum. Untuk evaporasi panas adalah teknik pemekatan yang melibatkan pemanasan larutan untuk penguapan pelarut atau komponen cair lainnya dengan memanfaatkan perbedaan titik didih pelarut dengan zat terlarut. Sedangkan evaporasi vakum adalah teknik pemekatan yang memanfaatkan tekanan vakum yang rendah untuk mengurangi tekanan atmosfer dalam sistem. Selanjutnya ada teknik pengeringan. Nah, teknik pemekatan menggunakan pengeringan oven dan water bath adalah metode yang melibatkan pemanasan sampel atau larutan pada suhu yang terkendali, yang biasanya lebih aman untuk senyawa yang sensitif terhadap panas. Sedangkan untuk freeze drying merupakan proses di mana air yang telah dibekukan disublimasi dari sampel sehingga terjadi proses pengeringan. Kemudian selanjutnya ada teknik pemekatan distilasi. Nah, distilasi ini merupakan suatu proses pemisahan campuran dari dua atau lebih cairan berdasarkan titik didih dari zat-zat penyusunnya. Distilasi juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada distilasi terfraksi. Distilasi ini digunakan apabila tekanan uap masing-masing komponen pembentuk suatu campuran saling berdekatan. Pemisahan dan saat menggunakan distilasi sederhana tidak dapat memberikan hasil yang baik, maka dapat digunakanlah distilasi terfraksi atau bertingkat. Selanjutnya ada distilasi uap. Nah, distilasi uap ini merupakan proses distilasi larutan dengan menggunakan sistem yang tidak saling larut. Selanjutnya ada distilasi vakum. Metode distilasi vakum ini merupakan teknik pemisahan yang didasari atas perbedaan-perbedaan titik didih yang sangat tinggi. Dan yang terakhir ada distilasi azeotropik, yang mana azeotrop ini adalah campuran dari dua atau lebih cairan dalam sedemikian rupa sehingga komponen yang tidak dapat diubah dengan distilasi sederhana. Nah, pada distilasi ini akan ditambahkan entrainer, yaitu zat yang berperan mengubah volatilitas relatif komponen kunci. Selanjutnya, instrumen dan peralatan pemekatan. Yang pertama yaitu rotary evaporator, berfungsi untuk mengubah sebagian atau keseluruhan sebuah pelarut dari suatu larutan dari wujud cair menjadi uap yang akan berpindah ke labu cairan, sehingga konsentrasi akan menjadi lebih pekat sesuai kebutuhan. Prinsip dari rotary evaporator yaitu pelarut yang digunakan dalam ekstraksi akan menguap oleh panas.
kemudian masuk ke dalam kondensor, di mana pada kondensor akan terjadi pendinginan uap, dan uap dari pelarut yang dingin tersebut akan mengalir dan ditampung oleh labu penampung. Hal ini terjadi berulang hingga semua pelarut labu alas bulat pindah ke labu penampung. Bagian-bagian dari rotary evaporator yaitu ada temperatur control funnel untuk mengatur suhu yang diinginkan. Kemudian ada rotary control funnel untuk mengatur atau mengontrol sistem dalam mesin atau memantau parameter pengaturan. Kemudian rotary flex atau labu penampung untuk menampung uap pelarut yang nantinya akan menguap karena suhu atau pemanasan water bath. Kemudian water bath untuk menampung air untuk pemanasan pada labu alas bulat, bentuknya bervariasi, ada yang bulat dan persegi. Kemudian engine bath untuk penyangga alat. Kemudian live lever untuk mengatur ketinggian perangkat. Kemudian adjust lever untuk memperkuat penampungan. Kemudian collecting flex untuk penampung pelarut yang sudah diubah dari ubah kelarutan. Kemudian flex clamp untuk menghubungkan atau memperkuat pemasangan antara kondensor dan labu penampung pelarut. Kemudian ada intake valve atau katup pengatur tekanan sistem untuk mengatur aliran gas atau cairan ke dalam sistem evaporasi, bisa untuk menambah bahan apabila diperlukan penambahan bahan. Kemudian yang terakhir ada kondensor untuk menurunkan suhu uap. Kondensor akan terhubung ke pompa vakum dan tertampung di labu penampung. Selanjutnya ada freeze dryer, adalah alat yang dapat mengubah fase berubah bahan dari liquid menjadi solid. Kemudian dilakukan proses sublimasi pada bahan dengan mengubah fase padat menjadi fase uap tanpa melalui proses cair terlebih dahulu dengan cara penurunan tekanan hingga keadaan vakum. Prinsip dari freeze dryer ini yaitu fase cair berubah menjadi solid, kemudian fase padat berubah menjadi uap. Semua ini terjadi tanpa proses cair terlebih dahulu, hanya dengan menurunkan tekanan hingga keadaan vakum. Proses freeze dryer dimulai dengan sublimasi, yaitu proses perubahan sifat dari padat ke gas atau pengeringan primer. Kemudian dilanjutkan dengan desorpsi, yaitu keluarnya analit dari sedimen atau padatan ke dalam larutan atau pengeringan sekunder. Bagian-bagian dari freeze dryer ini yaitu ada ruang pengering atau drying chamber untuk tempat produk beku ditempatkan. Kemudian ada pompa vakum untuk mengeluarkan gas yang tidak mengembun dari dalam keluar hingga mencapai tingkat vakum yang diinginkan. Kemudian ada sumber pemanasan untuk menghasilkan panas untuk proses sublimasi setelah proses beku sudah pada kondisi vakum tinggi. Kemudian ada kondensor untuk mengumpulkan uap yang dikeluarkan oleh sublimasi es di dalam produk. Selanjutnya yaitu ada sentrifuge. Adalah alat yang bekerja dengan memutar sampel dalam keadaan tinggi sehingga zat-zat yang lebih ringan atau berbeda densitasnya dapat dipisahkan dari sampel utama. Prinsip dari sentrifug ini yaitu prinsip rotasi atau perputaran tabung yang berisi larutan sampel dipisahkan berdasarkan massa jenisnya. Bagian-bagian dari sentrifug ini yaitu ada camber untuk menampung sampel. Kemudian ada counter LED atau penutup untuk menutup alat agar tidak terbuka selama proses pemisahan. Kemudian ada body untuk melindungi bagian dalam. Kemudian ada rotor untuk mentransfer gerak rotasi yang dihasilkan motor. Kemudian ada motor untuk meletakkan tabung sampel yang akan diputar, juga melakukan proses pemutaran dengan prinsip gaya sentrifugal. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih.